Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga yang terhormat Ibu Ika Sukmawati selaku dosen pengampu untuk mata kuliah biologi molekuler. Untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu terkait elektroforesis dan sekuensi untuk pertemuan 12 ini. Untuk anggota kelompoknya yaitu ada Mbak Nastiti Rahayu Pujianti dengan NPM terakhir 081, ada Mas Rido Kurnia Putra NPM terakhir 105, dan juga saya sendiri Rizky Nur Utami NPM terakhir 077. Selanjutnya untuk topik bahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu ada mengenai prinsip dasar elektroforesis. Kemudian yang kedua ada prinsip dasar, tapi ini mengenai sequencing. Dan yang terakhir ini mengenai macam-macam teknik dari sequencing. Baik, untuk masuk bahasan pertama yaitu mengenai prinsip dasar dari elektroforesis. Nah, menurut istilahnya, elektroforesis ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu elektro, yang artinya itu medan listrik, dan foresis atau migrasi. Nah, jadi seperti namanya, elektroforesis adalah metode pemisahan di mana molekul bermuatan bermigrasi dalam kecepatan diferensi di medan listrik yang ditetapkan. Nah, molekul yang bermuatan di bawah pengaruh medan listrik ini akan bermigrasi ke arah elektrode bermuatan berlawanan. Elektroforesis itu juga merupakan teknik yang mengukur laju perpindahan atau pergerakan partikel-partikel bermuatan dalam suatu medan listrik. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengamati hasil amplifikasi dari DNA. Nah, hasil elektroforesis yang terlihat adalah terbentuknya band yang merupakan fragmen DNA hasil amplifikasi dan menunjukkan potongan-potongan jumlah pasangan basanya. Peristiwa elektroforesis itu menunjukkan bahwa partikel koloid itu bermuatan listrik. Nah, partikel-partikel koloid bisa bermuatan listrik dikarenakan terjadi suatu penyerapan ion pada permukaan partikel koloid. Sistem koloid ini dapat stabil dikarenakan adanya muatan listrik di permukaan partikel koloid. Selain itu juga karena adanya gerak Brown. Nah, partikel koloid dalam peristiwa elektroforesis muatannya akan dinetralkan dan digumpalkan pada elektrode. Gejala tersebut, ini bisa diamati dengan cara menggunakan alat sel elektrolisis. Selanjutnya ini ada jenis elektroforesis. Yang pertama ini elektroforesis kertas. Nah, ini adalah jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel yang bermuatan terlarut sebagai fase gerak, terutama yaitu ion-ion kompleks. Terjadinya pemisahan ini yaitu karena adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Pergerakan partikel pada kertas itu tergantung dari muatan atau valensi zat terlarut, kemudian tegangan yang digunakan, luas penampang, kekuatan ion, pH, viskositas, konsentrasi elektrolit, dan absorpsivitas zat terlarut. Kemudian jenis kedua yaitu ada elektroforesis gel. Nah, elektroforesis ini memakai gel sebagai fase diam untuk memisahkan molekul-molekul. Nah, awal-awal atau mulanya elektroforesis gel ini digunakan gel kanji sebagai fase diamnya untuk memindahkan biomolekul. Kemudian elektroforesis
gel ini berkembang, kemudian untuk saat ini menjadikan poliakrilamida dan agarosa sebagai gel medianya. Untuk teknik elektroforesis gel ini mempergunakan mediumnya tentu saja gel ya teman-teman. Kemudian perpindahan partikel pada medium gel tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran partikel, komposisi dan konsentrasi gel, densitas muatan, kuat medan listrik, dan sebagainya. Nah, semakin kecil partikel tersebut, maka pergerakan atau migrasinya itu akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan matriks gel ini mengandung jaringan kompleks yang berupa pori-pori, sehingga partikel-partikel ini dapat bergerak melalui matriks tersebut. Nah, pada PPT dan juga makalah yang telah kami bagikan itu ada gambar yaitu mengenai elektroforesis gel. Nah, di dalamnya ini pada elektroforesis ini digunakan sumber arus listrik searah atau DC. Kemudian ruang untuk elektroforesis ini seperti well, kemudian platform dan cetakan wadah gel. Kemudian ada larutan buffer, yaitu larutan buffer ionik dan loading buffer. Selanjutnya ada matriks elektroforesis, kemudian marker, dan yang terakhir itu gel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dari elektroforesis. Nah, prinsip kerja dari elektroforesis itu berdasarkan dari pergerakan partikel-partikel yang bermuatan negatif atau anion. Dalam hal ini adalah DNA yang bergerak menuju kutub positif atau anoda, sedangkan ada pula partikel-partikel yang bermuatan positif atau kation yang nantinya akan bergerak menuju kutub negatif atau anoda. Nah, prinsip dari elektroforesis ini digunakan untuk memisahkan partikel dalam satu campuran. Misalnya, memisahkan partikel debu pada asap suatu industri dengan alat yang bernama Cottrell. Nah, partikel koloid yang berupa debu dengan alat ini ditarik ke salah satu elektrode sehingga terpisah dari mediumnya yang menghasilkan gas buangan. Nah, hal tersebut menyebabkan gas yang terbuang di udara itu nantinya akan menjadi bersih dari partikel-partikel debu. Selanjutnya ada 3 teknik elektroforesis. Yang pertama ada immunoelektroforesis. Immunoelektroforesis ini digunakan untuk mendeterminasi konsentrasi antigen. Kemudian yang kedua ada isatokoporesis, untuk memisahkan molekul-molekul yang hanya berdasarkan jumlah muatannya, bukan berdasarkan ukuran dari molekul. Kemudian yang ketiga ada elektrodentasi, untuk memurnikan koloida. Jadi prinsipnya elektrodentasi ini jika larutan koloidal dialiri arus listrik, maka terjadi pemisahan menjadi 2 bagian. Satu diantaranya adalah koloida. Kemudian 2 lapisan itu dapat terpisah dibedakan dari warna atau refraksi indeksnya. Nah, contohnya itu aplikasi untuk memurnikan hemoglobin dan juga serum albumin. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan dari elektroforesis. Yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama yakni elektroforesis digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ukuran dan juga bentuk dari suatu partikel, baik berupa DNA, RNA maupun protein. Kemudian yang kedua ada untuk fraksionasi yang dapat digunakan untuk mengisolasi komponen dari campurannya, mempelajari fitogenetika, kekerabatan, dan mempelajari penyakit yang diturunkan. Kemudian yang ketiga ada elektroforesis dalam bidang genetika, digunakan untuk mengetahui ukuran dan juga jumlah basa yang dikandung suatu sekuen DNA tertentu. Kemudian yang keempat ada elektroforesis itu dapat digunakan untuk mendeteksi muatan partikel koloid. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada subbab yang kedua yakni prinsip dasar dari sequencing. Nah, sebelum kita memasuki
Dari prinsip metode sequencing, kita harus mengetahui pengertian dari metode sequencing. Nah, sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Nah, metode sequencing sendiri adalah suatu terobosan utama dalam genetika molekuler yang dapat mensequencing potongan DNA secara cepat. Nah, prinsipnya itu DNA target yang telah diamplifikasi dengan bantuan PCR nantinya akan disequencing sehingga urutan basa nukleotida yang dikode akan diketahui, yang nantinya dapat dijadikan bahan identifikasi suatu bakteri. Nah, analisis sequencing DNA telah banyak digunakan, terutama dalam bidang penelitian. Kualitas analisis sequencing ini sangat bergantung pada faktor kecepatan prosedur kerja dan juga teknologi yang digunakan. Langkah analisis dari sequencing itu dimulai dengan cara mengisolasi DNA dari kultur bakteri. Selanjutnya, DNA yang diperoleh akan dijadikan sebagai cetakan dalam tahap amplifikasi PCR. Yang terakhir ada macam-macam teknik sequencing. Untuk yang pertama ada metode Maxam-Gilbert. Metode Maxam-Gilbert menjadi tidak populer sebab kerumitan teknisnya. Dipergunakan bahan kimia berbahaya dan kesusahan dalam clean up. Yang kedua ada metode Sanger. Metode ini melibatkan terminasi atau penghentian reaksi sintesis DNA in vitro yang spesifik bagi sequence tertentu memakai substrat nukleotida yang telah dimodifikasi. Yang ketiga ada metode Sanger asli. Pada metode yang asli, urutan nukleotida DNA tertentu dapat disimpulkan dengan membuat secara paralel 4 reaksi. Perpanjangan rantai memakai salah satu dari 4 macam basa pemutus rantai pada masing-masing reaksi. Yang keempat ada sequencing di terminator. Keunggulan metode ini yaitu bahwa seluruh babak sequencing dapat dilakukan dalam suatu reaksi, dibandingkan dengan 4 reaksi terpisah yang diperlukan pada penggunaan primer berlaber. Yang kelima ada automatisasi dan penyiapan sampel. Mesin sequencing DNA otomatis modern bisa mengurutkan 384 sampel berlabel fluorescence sekaligus dalam sekali batch atau elektroforesis, dan dapat dilakukan sampai 24 kali dalam sehari. Yang keenam ada sequencing generasi selanjutnya. Terdapat 2 cara, yaitu pyrosequencing dan sequencing DNA skala akbar atau besar. Nah, untuk quotes hari ini dari Mahatma Gandhi, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Selamat belajar.